Mami lagi loyo, mami iki. Baru pulang deh. Aku juga loh baru pulang tadi. Aduh, mami. Mas Dian, ada trauma atau kesedihan apa masa lalu yang masih terngiang-ngiang? Saya tak cerita sedikit, Mak. Ya, monggo. Jadi apa ya? 2 kali lah saya dalam hidup itu mengalami hal yang luar biasa lah. Yang pertama, saya dijatuhkan orang sampai gampangane jalan kehidupan saya pun dimatikan. Itu saya menghilangkan dendamnya, menghilangkan kemarahan, itu sampai 2 tahun. 2 tahun itu benar-benar bisa lepas. Karena apa? Ya, waktu dendam karena saya membantu tapi malah dijatuhkan. Itu rasa dendam saya itu sampai bisa menganalisa orang itu dalam radius 100 meter di sekitar saya. Pernah kejadian belum dengar suaranya, tapi saya tahu orang itu di sekitar saya. Itu saya hilangkan, ya pembersihan, meditasi, semuanya itu sampai benar-benar setiap saya mengingat, mendengar namanya, sudah tidak ada lagi gejolak. Benar-benar apa ya? Ibarat kata saya sampai sudah nekat lah. Dia yang mati atau saya yang mati. Itu yang pertama. Terus yang kedua, begitu saya jalan hidup diputuskan, saya di titik nol. Nah, ternyata ada sesuatu yang benar-benar luar biasa lah. Di saat saya nol, di saat saya dinolkan, di situ saya masih berusaha sedemikian rupa sampai saya itu ya istilah kata bangkit jatuh. Dan yang saya peroleh pelajaran yang paling berharga dalam hidup saya ya, di situ Tuhan atau Gusti itu menanti saya sampai kapan saya mau menyerah. Selagi saya tidak mau menyerah, secara logika saya manusia, saya punya keluarga, punya anak, punya istri. Saya harus berusaha gimana caranya hidup ini tetap berjalan. Tapi di situ saya malah dibanting sebanting-banting. Akhirnya saya ibaratkan bendera putih dah. Nyerah Tuhan, dah. Apapun silakan Tuhan jadikan. Dan ternyata itu adalah jalan saya dibuka. Jadi apa ya? Yang saya dapatkan bahwa selagi manusia itu masih kuat egonya, masih kuat merasa mampunya, di situ akan ditunggu Tuhan. Sampai kapan kita menyerah? Karena apa? Ternyata di balik kejadian-kejadian yang saya alami sendiri, giliran saya melepaskan, saya tidak mengejar, disitulah pintu terbuka. Berulang kali saya rasakan. Makanya sampai saat ini pun saya sudah tidak mau lagi yang namanya mengejar Tuhan, meminta Tuhan, apalagi menyuruh dalam arti penuhi hidup saya, limpahkan berkat untuk saya tidak pernah mau lagi. Karena apa? Ternyata di situ itu kita menunjukkan ego kita kepada Tuhan. Makanya sekarang sudah jalani apa yang ada di depan saya saat ini. Saya tidak pernah akan memikirkan masa lalu dan saya tidak pernah akan mengandai-andai masa depan. Itu benar-benar trauma yang sudah saya hilangkan dalam waktu 2 tahun. Itu baru benar-benar hilang. Makanya kalau
kita bilang trauma itu gampang dihilangkan atau dengan teknik apapun, hipnoterapi, nggak bisa. Karena apa ya, yang saya rasakan, kalau kita di terapi itu hanya menutup saja sementara. Giliran tutupnya jebol, trauma itu muncul. Itu yang saya benar-benar jalani dalam hidup saya dari tahun 2014 sampai 2016. 2016 saya ya istilah kata berlatih merangkak lagi sampai akhirnya di detik ini semuanya. Pada saat saya ketakutan besok makan apa, anak sekolah gimana dan sebagainya. Memang saya dibimbing, bukan karena saya sendiri. Saya dibimbing memang. 2 tahun kemudian saya ditanya, kamu masih bisa makan sehari 3 kali? Masih, Pak. Masih bisa ngopi? Masih, Pak. Masih bisa ngerokok? Masih. Sekarang apa yang kamu takutkan 2 tahun yang lalu? Ada buktinya bahwa Tuhan itu melepaskanmu? 2 tahun yang saya takutkan dari tahun 2014, tahun 2016 saya tanya, benar-benar ternyata tidak ada satupun yang bersih. Saya tetap bisa hidup, keluarga saya masih bisa hidup, walaupun dengan tanda kutip benar-benar sederhana. Tapi Tuhan itu memang luar biasa. Selagi kita pasrah, di situ memang kuasa Tuhan bekerja. Itu yang saya rasakan benar-benar secara pribadi. Makanya kadang kita itu kan banyak hal, terutama doa, meditasi, selalu punya tujuan. Nah, ternyata di situ saya dapat dari pengalaman saya, dari pendalaman saya, selagi hidupmu tanpa tujuan apapun, di situ buku kehidupanmu akan ditunjukkan. Bapak mau makan apa? Itu. Ya mungkin bagi yang lain sih agak berbeda ya, tapi ini kan saya rasakan sendiri dari tahun 2014 sampai sekarang ini. Tuh. Ya mungkin sedikit tahu lah Mbak Mami dulu gimana saya melepaskan dendam yang luar biasa. Ya. Ini sate Bapak. Itu. Makan. Oke, Bapak udah habis. Lanjut. Luar biasa. Losdol Pak Edi. Orang sudah los, Des. Belajar dari Pak Edi. Ya. Oke, mungkin ada yang ini ada yang Goreng. Iya. Matinya boleh. mana Fani? Fani lihat Bapak ini atasnya. diam aja beli. Oke, malam ini kita lanjutkan ya. Yang lain mungkin nggak gabung ya, atau kita tinggal aja. Kita relax dulu, kita melakukan pernafasan yoga sebentar, tapi sebelumnya kita relax dulu. Ini agak beda meditasinya, memang agak beda. Ayo kita duduk yang enak. Kita posisi relax, kita lanjutkan dulu, Mana? Berapa nomornya? ya. Oke, Mas Adi, bisa di mikrofonnya bisa ditutup semua biar saya pandu. Hal yang berbeda. Yang hanya sekali waktu itu kita melakukan ini di tubuh.
libur ya. Kita Mana ini Mak Indi nih? suaraku hilang tak Pak?